Selamat berjumpa kembali dalam diskusi rutin setiap hari Rabu. Dan kita setiap hari Rabu akan membahas sutta dan juga diskusi. Tetapi diskusinya di situ akan difokuskan untuk kepentingan praktek. Dan hari Jumat kita akan fokus pada diskusi tentang praktek. Tapi kalau hari Rabu begini ya kita ada sutta, pembahasan sutta, dan kemudian nanti tanya jawabnya, diskusinya itu adalah tentang praktek kita masing-masing. Ya. Nah, kita telah membahas Brahmajala Sutta secara bagian itu sudah 3 kali rasanya, dan hari ini kita akan memasuki bagian yang keempat, ya. Jadi saya sendiri juga masih belum tahu sampai kapan, sampai berapa seri nanti ini akan terjadi, karena Brahmajala Sutta itu juga panjang, gitu ya. Jadi saya akan bahas beberapa hal yang memang penting untuk dibahas, kemudian nanti tidak akan saya bahas secara detail semuanya tentunya. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang perlu di-skip, ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan hanya pada intinya saja. Itu. Jadi kita telah membahas pandangan salah yang hingga yang ke-8 rasanya kemarin ya. Ya, yang ke-8, dan kita akan masuk ke pandangan salah yang ke-9. Nah, dimulai dari pandangan salah yang ke-9 sampai ke-12, itu sebenarnya adalah pandangan salah tentang batas-batas dunia. Ya. Jadi ada petapa dan brahmana yang memang punya kesaktian, punya kemampuan, punya abhinya, mereka mampu melihat, mampu mengobservasi, dan akhirnya setelah mereka mengobservasi, ada, kalau untuk yang punya abhinya itu ada 3. Yang ini yang dari dasar abhinya. Karena nanti yang keempat itu berdasarkan logika. Jadi yang 3 ini berdasarkan abhinya, dan 3 ini punya pandangan yang berbeda. Kelompok pertama itu beranggapan bahwa dunia ini terbatas. Artinya mereka melihat bahwa yang namanya dunia itu ada batas-batasnya. Ya. Jadi sementara yang kedua itu mereka melihat bahwa dunia itu tidak terbatas. Tetapi yang ketiga, kemudian mereka berpandangan bahwa dunia ini sebagian terbatas dan sebagian tidak. Nah, untuk yang terbatas itu adalah ke atas dan ke bawah, itu terbatas. Tetapi untuk yang ke samping itu tidak terbatas sama sekali. Ya. Dan yang keempat memiliki pandangan bahwa mereka ini menganut pandangan itu sesuai logika mereka sendiri. Jadi ini bukan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bukan berdasarkan kemampuan atau abhinya mereka, tetapi ini hanya berdasarkan logika. Ya, bahwa dia itu berpandangan bahwa dunia ini tidak terbatas,
juga tidak terbatas. Artinya di situ bahwa dunia ini ya tidak bisa dikatakan terbatas, juga tidak bisa dikatakan tidak terbatas. Ya. Nah, pada intinya, ya, sebenarnya semua pandangan ini disampaikan. Entah itu yang awal dari tadi pertama, ini sebenarnya masih berdasarkan pengalaman mereka di masa lampau. Ya, jadi pengetahuan mereka di masa lampau, kemudian juga pengetahuan mereka itu tentang saat ini, itu mereka miliki dan kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa dunia ini terbatas, dunia ini tidak terbatas. Nanti ada yang mengatakan bahwa dunia ini sebagian terbatas, sebagian tidak. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa dunia ini bukannya terbatas dan bukan tidak terbatas. Gitu. Nah, Sang Buddha mengategorikan pandangan semacam ini sebagai pandangan salah. Karena apa? Karena pandangan-pandangan semacam ini hanya mengurusi apa yang di luar. Ini mengapa dikatakan salah? Pandangan yang mereka kemukakan itu tidak bertujuan untuk mengakhiri duka. Tidak berkaitan secara langsung terhadap pembahasan tentang duka. Tetapi menyangkut tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali, sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan duka. Itu, dengan diri sendiri. Dengan pengalaman sendiri. Bagaimana pengalaman batin dan mereka sendiri. Pengalaman batin dan jasmani mereka sendiri. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam praktek sebagai seorang yogi, ketika kita berbicara ya di luar konteks praktek, itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori ayuniso manasikara atau perhatian yang tidak benar. Kita selalu menghabiskan waktu, menghabiskan energi kita untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan semakin ditelaah hal-hal semacam ini, ya, semakin ditelaah, semakin dicerna, ya kemudian tidak akan pernah ada habisnya, gitu. Ya, tidak akan ada habis-habisnya karena mereka itu sekali menemukan tidak puas, berusaha untuk menemukan baru lagi, berusaha untuk menemukan baru lagi, itu terus yang mereka lakukan. Coba saja, sejak manusia mampu mengirimkan misi keluar angkasa misalnya, apakah mereka cukup puas hanya sampai di bulan? Tidak. Apakah mereka hanya cukup puas sampai di planet yang lain? Tidak. Segala usaha masih terus dilakukan, bahkan penemuan-penemuan berusaha untuk terus dilakukan. Ya. Dan mereka masih belum menemukan yang namanya ujung dunia. Mereka masih belum menemukan batas-batas dunia. Terus mereka lakukan. Tetapi juga ada orang-orang yang memang memiliki pandangan bahwa yang namanya dunia itu hanya terbatas di bumi ini saja. Tidak lebih dari itu. Gitu, ya. Nah, kita juga seringkali terjebak dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan praktek kita.
Kita berusaha untuk mengorek-ngorek orang, berusaha untuk mencari tahu tentang orang. Suatu ketika, ada seorang biku yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, apa yang dia ingin cari sebenarnya hanya untuk mengetahui di dunia ini masih ada orang yang mencapai kesucian atau tidak. Dia pergi ke Thailand, pergi ke Burma, pergi ke Sri Lanka, mendatangi biku-biku terkenal, mendatangi biku-biku yang dianggap populer, biku-biku yang telah dikabarkan begini dan begitu. Suatu hari, dia datang pada guru saya, Bhante Dhammajiwa, dan waktu itu beliau masih ada, kalau nggak salah, mungkin masih di Burma rasanya. Biku ini sujud kepada guru saya, dan habis bersujud kemudian dia bertanya. Dia menceritakan apa yang sebenarnya dia lakukan, dan kemudian dia bertanya, Bhante, apakah Bhante juga orang yang telah mencapai kesucian? Guru saya jawabnya apa? Guru saya jawabnya, berdirilah di depan cermin, dan nanti kamu tahu siapa diri kamu yang sesungguhnya. Itu, ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh guru saya adalah mind your own business. Sesimpel itu. Uruslah dirimu sendiri, perhatikan dirimu sendiri, amati dengan seksama dirimu sendiri. Bukan sibuk untuk membangun pengetahuan, pengalaman dari luar. Karena yang namanya Dhamma Wicaya itu bukan kemampuan untuk mendiskusikan Dhamma dengan orang. Penting, sesekali waktu perlu, dibutuhkan. Tapi yang namanya Dhamma Wicaya dalam praktek, itu adalah kemampuan untuk melihat Dhamma di dalam diri kita ini, dalam batin dan jasmani kita ini, terus lebih dalam, lebih detail, lebih jelas, dan lebih spesifik. Ya, itulah yang dimaksud dengan Dhamma Wicaya yang sesungguhnya itu. Jadi Dhamma Wicaya itu bukan sekedar kita bercakap-cakap, berdiskusi semacam ini. Saya sudah jelaskan pada saat membahas tentang Satabhujangga dalam Masadik Padana Sutta, bahwa yang namanya Dhamma Wicaya dalam praktek itu adalah kemampuan kita untuk melihat suatu fenomena lebih jelas, lebih detail, lebih transparan, dan mampu melihatnya secara menyeluruh. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan Dhamma Wicaya. Nah, oleh karena itulah, ketika kita haus untuk mencari sesuatu yang di luar diri kita, sebenarnya kita sudah menghabiskan waktu. Sementara Sang Buddha itu selalu mengingatkan, berjuanglah sebelum kamu itu mati. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh saat ini juga. Siapa tahu esok kematian tiba. Kojanya maranang suwe. Ya, siapa tahu esok mati. Esok pagi kita mati. Ini ditekankan dengan sangat jelas oleh Sang Buddha. Ini ditekankan begitu keras dalam berbagai macam sutta. Ya, jadi banyak sutta yang dipergunakan oleh Sang Buddha untuk bisa praktek dengan sungguh-sungguh tepat sekarang ini juga. Tepat di momen sekarang ini juga. Bukan justru kita itu sibuk ngurusin orang. Sibuk ngurusin dunia ini. Sibuk ngurusin ini dan itu. Kalaupun kita sebagai berumah tangga, sebagai seorang samana, punya aktivitas sosial. Sebagai berumah tangga, Anda sibuk untuk ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, mengurus bisnis, mengurus aktivitas sosial, apakah boleh? Masih boleh, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi lakukan semua itu dalam konteks meditasi.
Melakukan semua itu dalam konteks pengembangan kesadaran. Kalau itu yang kita lakukan, ya, pada saat kita sibuk mengurus suami, pada saat kita sibuk mengurus anak, tidak ada celah sedikit pun yang terlewatkan tanpa disertai dengan kesadaran, dengan perhatian murni, dengan sati. Ya. Jadi semua aktivitas kehidupan kita lakukan dengan praktek. Kalau kita melakukan aktivitas kehidupan ini dengan praktek, kita tidak akan haus untuk mencari pengetahuan tentang dunia luar. Kalau memang kita itu serius praktek, kita akan menemukan kepuasan di dalam diri kita sendiri. Kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Ya. Kita akan sibuk dengan diri kita sendiri, mengurusi diri kita sendiri. Itu yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang tidak praktek, salah satu ciri khas orang yang tidak praktek itu gampang sebenarnya. Dia selalu haus untuk mengetahui sesuatu yang di luar. Itu adalah ciri khas orang yang tidak praktek. Ya. Tetapi ciri khas orang yang praktek itu adalah selalu puas dengan dirinya sendiri. Merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ketika dia melihat dirinya sendiri, semakin asik dia. Semakin menemukan kedamaian, semakin menemukan ketenangan, semakin menemukan kenyamanan untuk bisa tinggal dalam diri sendiri. Acan Cah itu menggunakan istilah diri kita ini adalah rumah yang sejati. Rumah yang sesungguhnya, rumah yang memang layak untuk ditinggali. Ya. Jadi ketika kita keluar, ya kita menghabiskan waktu untuk di luar sana. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, dan hanya buang-buang waktu saja. Nah, oleh karena itu, ketika Bante Anuruddha membuang-buang waktu untuk senang mengobservasi dunia ini beserta isinya, Bante Sariputta mengatakan, buang itu. Begitu dibuang, ya kemudian beliau mampu untuk membebaskan dirinya. Atau kalau kita kembali lagi dalam Anuruddha Sutta yang lain, ketika membahas tentang 8 pemikiran manusia agung, salah satu karakteristik manusia agung itu adalah tidak terobsesi. Nipa panca. Artinya apa? Dia tidak terobsesi dengan apa yang ada di luar. Ya. Kehidupannya disibukkan untuk mengamati, melihat, menyadari diri sendiri. Kesibukannya sehari-hari, sekalipun pada saat itu dia sedang sibuk ngurus suami, sedang sibuk ngurus anak, sedang sibuk melayani para pelayan, para konsumen, tetapi di balik semua itu, dia adalah seorang yogi yang tekun dalam praktek. Dialah yang layak dikatakan orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia tidak goyah oleh hempasan, terpaan, badai kehidupan duniawi.
Dia adalah orang yang kokoh. Dia adalah orang yang tekun. Dia adalah orang yang gigih untuk terus berjuang selama tugas dan tujuan hidupnya masih belum tercapai. Ya, karena tugas setiap umat Buddha itu adalah untuk praktek. Dan praktek ini hanya untuk satu. Mencapai kebebasan batin. Tidak lebih dari itu. Dan yang namanya pembebasan batin ini layak dinikmati oleh semua orang. Siapa saja. Tanpa kenal gender, tanpa kenal status sosial, tanpa kenal ras, tanpa kenal sekat-sekat budaya maupun zaman. Oleh karena itu, ketika manusia-manusia di zaman Sang Buddha memiliki kesempatan untuk menikmati Dhamma, manusia di zaman sekarang juga punya kesempatan untuk menikmati Dhamma. Manusia di masa yang akan datang juga memiliki kesempatan untuk menikmati Dhamma. Karena Dhamma ini bukan hanya untuk generasi-generasi tertentu. Ini adalah untuk semua orang tanpa pengecualian. Ya, untuk semua orang. Siapapun yang mau praktek, dialah yang memiliki hak untuk menikmati Dhamma itu. Ya, jadi ketika Sang Buddha mengklasifikasikan orang-orang yang sibuk untuk mendefinisikan apakah dunia ini terbatas ataukah tidak, sebagai orang-orang yang menganut pandangan salah, itu semata-mata karena mereka tidak berada di jalan praktek. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu untuk kepentingan dan keperluan yang tidak ada gunanya sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang hanya puas untuk terus melihat keluar. Sementara apa yang di dalam itu diabaikan. Apa yang ada di dalam dirinya itu tidak diperhatikan sama sekali. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang yogi itu adalah untuk terus melihat ke dalam. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha. Kemudian pandangan salah yang ke-13, 13 sampai ke-17, itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Sang Buddha menganut filsafat belut. Artinya, dia itu selalu licin untuk dipegang. Dalam arti bahwa tidak mudah untuk bisa menangkap orang ini, tidak mudah untuk menggenggam orang ini, karena dia selalu bisa mencari celah untuk membebaskan dirinya dari perdebatan maupun cross-check orang lain. Ya. Yang pertama, itu adalah orang-orang atau samana dan brahmana yang memiliki pandangan bahwa dia memang tidak mengetahui kebenaran akan sesuatu. Dia tidak mengetahui mana yang benar, sehingga juga tidak mengetahui mana yang buruk. Nah, oleh karena itu ketika dia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk, kalau dia membuat statement, ini baik atau itu tidak baik, dia takut
untuk berbohong. Ya. Jadi di sini ada, kalau kita mau melihat ya, di sini yang diutamakan dalam pandangan ini adalah ketakutan. Ya, dia takut untuk menjadi pembohong. Makanya saya seringkali sampaikan bahwa saya tidak setuju ketika kalimat iri dan utapa itu diterjemahkan sebagai rasa malu dan rasa takut akan perbuatan jahat. Karena dengan sangat jelas kalau dalam Brahma Jala Sutta ini, di sini dia masih ada ketakutan untuk berbohong. Ya. Bagi orang-orang yang telah sempurna moralitasnya, dia tidak punya ketakutan, dia tidak punya kekhawatiran untuk berbohong, tetapi juga perlu diingat, tidak ada niat untuk berbohong juga. Karena tidak ada niat untuk berbohong, itulah dia kemudian bebas dari rasa takut. Itulah mengapa dia dikatakan moralnya itu sempurna. Dia tidak khawatir. Makanya selama masih ada kekhawatiran, selama masih ada ketakutan, misalnya katakanlah ketakutan untuk melanggar Pancasila, ya kan? Umat Buddha umumnya seperti itu. Takut untuk melanggar Pancasila itu karena apa? Karena memang di situ masih ada kemungkinan untuk melanggar. Masih ada niat untuk melanggar. Ya, niatnya untuk melakukan kejahatan itu masih belum diputuskan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian membuat dia itu menjadi takut, menjadi was-was, menjadi khawatir. Nah, bagi orang-orang yang moralitasnya sempurna, dia memotong niatnya untuk berbuat jahat sehingga dia tidak perlu lagi merasa takut, merasa khawatir untuk berbuat jahat. Nah, bagaimana mungkin dia bisa takut untuk berbuat jahat kalau niatnya saja tidak ada? Dia tidak punya niat untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu dia bisa duduk dengan tenang dan damai, dia bisa duduk dengan santai dimanapun dia berada. Oleh karena itu juga mereka yang telah mampu memutuskan niat untuk melakukan kejahatan itu dikatakan sebagai orang yang punya rasa percaya diri. Karena dia tahu, saya ini orang baik. Sesimpel itu. Itu, ya. Jadi, ketika seseorang masih punya ketakutan, masih punya kekhawatiran, dia masih terus terjebak dalam penderitaan. Ya. Dia masih terus terjebak dalam penderitaan. Makanya, sekalipun seorang umat Buddha itu merasa moralitasnya murni selama dia masih khawatir untuk melanggar moralitas. Tidak ada kesempurnaan dalam moralitas itu. Ya. Moralitasnya masih bobrok. Kenapa? Di situ niat itu masih selalu siap siaga, kapan saja bisa muncul. Niatnya masih terus berproses dan meledak kapan saja. Karena masih belum dipotong. Nah, oleh karena itu, ketika sudah dipotong, niatnya untuk berbuat jahat itu dihilangkan, niatnya untuk melanggar Pancasila itu dihilangkan, ya dia bisa duduk dengan santai, bisa duduk dengan tenang, bisa duduk dengan damai. Dimanapun dia berada. Ya. Itu yang pertama. Atau pandangan keliru yang nomor 13. Pandangan keliru yang nomor 14 adalah dalam hal ini para pertapa dan brahmana berpikir seandainya
saya mengatakan ini baik atau itu buruk, saya mungkin merasa, saya akan merasakan, saya mungkin akan merasakan keinginan atau las-las itu kegandrungan, bisa juga kebencian, atau permusuhan, ketidaksukaan. Ketika dia mengklaim ini baik, itu buruk, dia kemungkinan, ya, dia mengatakan saya bisa saja kemudian nanti merasakan adanya keinginan untuk, di sini maksudnya ada keinginan untuk terus mempertahankan apa yang dianggap baik, kebencian terhadap hal-hal yang buruk, ketidaksukaan, kemuaan terhadap apa yang dianggap buruk. Nah, itulah dia khawatirnya di situ. Dia takut di situ juga. Dan ketika dia kekhawatiran, ketakutan, kemudian juga rasa tidak suka, permusuhan, kemudian keinginan terus muncul dalam dirinya, dia nanti justru akan menjadi depresi. Ya. Jadi dia menjadi melekat, dan karena kemelekatan itu kemudian dia menjadi depresi. Dan depresi itu pun kemudian akan menjadi perintangan bagi dia. Nah, di sini ya, sekali lagi di sini perlu digarisbawahi, masih ada rasa takut. Ya, dia takut terhadap kemelekatan. Ini yang seringkali terjadi di kalangan umat Buddha. Bahwa mereka itu sangat takut terhadap kemelekatan. Enggaklah, nanti saya melekat. Saya enggak maulah itu nanti melekat. Ya, ini seringkali terjadi. Jadi, sekalipun seperti itu, meskipun itu takut terhadap melekat, itu pun juga dikategorikan sebagai pandangan salah. Coba dipahami kembali dalam diri kita masing-masing. Kita lihat dalam diri kita masing-masing. Ada tidak ketakutan terhadap kemelekatan? Ya. Kalau memang kita masih punya ketakutan terhadap munculnya kemelekatan, ya, di situ masih dikategorikan oleh Sang Buddha sebagai pandangan salah. Ya, berarti kalau Anda masih punya ini, ya Anda itu masih masuk dalam kategori orang yang menganut pandangan salah nomor 14. Nah, Sang Buddha tidak peduli itu. Ya, Sang Buddha tidak tanggung-tanggung ini. Gitu, ya. Sang Buddha tidak tanggung-tanggung. Gitu. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha tidak pilih kasih, mau siapa saja. Selama dia masih punya ketakutan terhadap kemelekatan, selama itu pula dia masih menganut pandangan salah. Ya, karena sebagaimana yang sering kali saya sampaikan bahwa kalaupun masih melekat, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting apa sih? Yang penting itu kita selalu memiliki keberanian, memiliki usaha untuk mengamati, untuk melihat, untuk menyadari kemelekatan yang muncul itu. Ya. Ketika kita takut, nanti akhirnya apa? Kita ini selalu menekan kuat-kuat kemelekatan yang ada.
Kita ingin bebas, tetapi selalu menekan. Ya jangan mengharapkan untuk mencapai kebebasan lah. Kebebasan itu hanya bisa dicapai dengan cara-cara yang bebas. Kebebasan tidak akan mungkin dicapai dengan cara-cara yang tidak bebas. Itu. Nah, oleh karena itu, termasuk ketakutan terhadap kemelekatan, nanti melekat-melekat. Ya itu kan sudah kemelekatan terhadap kemelekatan juga. Tuh. Ya, makanya ini perlu digarisbawahi, perlu dipahami karena ini yang sering kali terjadi di kalangan umat Buddha. Makanya kan orang bilang, hati-hati loh nanti melekat. Hati-hati loh, nanti kamu kalau terus begitu kamu melekat. Dan itu sudah ketakutan. Sudah ada ketakutan, sudah ada kekhawatiran. Ya. Makanya guru saya kan selalu mengingatkan, dan ini juga seringkali saya sampaikan, berikan kesempatan pada semua yang baik dan buruk untuk muncul. Tujuannya sebenarnya di sini, agar kita ini tidak takut terhadap kemelekatan. Entah itu kemelekatan terhadap yang baik, ataupun kemelekatan terhadap yang buruk. Karena praktek ini juga bertujuan untuk membebaskan kita dari rasa takut. Selama kita masih punya rasa takut, selama itu pula kita tidak layak, tidak qualified untuk dianggap sebagai orang yang bebas. Ya. Selama itu pula kita tidak layak untuk dikategorikan sebagai orang yang menganut pandangan yang benar. Itu. Dan pandangan keliru yang ke-15. Di sini ada Pertapa dan Brahmana yang tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui apa yang baik ataupun yang buruk. Kemudian dia berpikir, saya mungkin saja mendeklarasikan ini baik atau itu buruk. Tetapi ada Pertapa dan Brahmana lain yang lebih bijaksana, lebih kompeten, pandai dalam berdebat, seperti pemanah. Nah, ini bagusnya apa? Seperti pemanah yang sanggup untuk membelah rambut. Itu karena apa? Mereka dideskripsikan seperti itu apa? Karena mereka adalah orang-orang yang pandai berretorika, pandai berlogika, menggunakan segala macam argumen untuk mendebat pandangan orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau seperti Sang Buddha itu sangat pandai, sangat cerdas. Karena beliau memang tumbuh di lingkungan orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Kalau kita ingin memiliki intelektual yang tinggi, intelektual yang hebat, ya kita harus mau hidup di kalangan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berpengetahuan. Tapi kalau kita ingin punya kecerdasan, sementara apa yang kita lakukan itu adalah selalu hidup dengan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, tidak punya intelektual, ya kita ini akan tidak dapat apa-apa. Gitu. Jadi yang digarisbawahi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketakutan terhadap intimidasi dari orang. Ya, dari orang luar, dia terintimidasi oleh kekuatan orang ini. Makanya kan kita seringkali coba dilihat dalam diri sendiri. Wah, dia hebat ya. Dia luar biasa ya. Ini sebenarnya yang garisbawahi apa? Kesombongan dan rasa minder. Akhirnya apa? Kita selalu berada di bawah ketiak orang. Itu.
Kita selalu berada di bawah tekanan orang, di bawah kendali orang. Nah, kalau ini yang terus kita lakukan, jangan berharap untuk bebas. Bagaimana mungkin Anda bisa dikatakan sebagai orang yang bebas, sementara Anda menjadi budak orang lain? Oh, itu orangnya hebat. Oh, itu orangnya luar biasa. Oh, itu orangnya mencapai kesucian. Oh, itu orangnya sudah begini dan begitu. Kalau selama itu yang terus kita pegang, selama itu yang terus kita lakukan, jangan berharap untuk mencapai kesucian. Karena sabda itu sendiri adalah kebebasan kita terhadap perbudakan. Ya, itu adalah kebebasan kita dari perbudakan orang lain. Kita tidak lagi diperbudak orang di situ. Kita berani untuk berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Kita berani untuk mengatakan, inilah diri saya yang sesungguhnya. Tidak takut. Tidak khawatir. Oleh karena itu, orang-orang yang telah memenangkan sabda, wah, mereka tampak arogan sekali. Luar biasa sekali. Kenapa? Dia tahu, saya orang merdeka, saya adalah orang yang bebas dari perbudakan. Makanya banyak orang-orang yang memang batinnya itu sudah maju. Begitu sudah pusing, sudah tidak sanggup lagi, sudahlah, buang aja. Dan dibuang sungguh-sungguh, bukan hanya dibuang di mulut, dibuang. Besok nangis-nangis lagi. Ya, mulutnya saja yang ngomong, udahlah saya buang, tapi masih melekat begitu kuat. Gitu. Berani membuang berarti berani berdiri di atas kedua kaki sendiri. Berarti berani untuk mandiri. Berarti berani untuk mengatakan, inilah diri saya yang sebenarnya. Hidup dan mati, baik ataupun buruk, inilah diri saya apa adanya. Itulah orang-orang yang layak untuk dikatakan sebagai orang yang telah menjadikan dirinya sebagai pulau bagi dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang layak untuk dikatakan sebagai orang yang telah menjadikan Dhamma sebagai pulau tempat dia berlindung. Ya. Jadi dia tidak diperbudak oleh siapapun, oleh kekuatan apapun. Makanya itu disebut sadar. Karena dia punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Bukan hanya keyakinan terhadap Sang Buddha yang di luar sana, tetapi yang lebih penting itu adalah kekuatan, kemampuan untuk punya rasa percaya diri, yakin pada diri sendiri. Itu yang penting. Itu ya. Ini yang perlu dipahami, perlu dimengerti oleh para yogi agar mereka yang masih belum mau untuk membuang atau masih hanya membuangnya itu pemanis bibir semata, lip service saja, buang coba betulan. Sekalipun sudah puluhan tahun berjuang, lari tunggang langgang, mencari orang yang layak. Saya bertekad, semoga dalam kehidupan ini saya bisa bertemu dengan guru yang tepat, guru yang bisa membantu saya untuk membebaskan. Begitu bertemu disuruh buang, Dian gila. Baru saja saya dapatkan sudah disuruh buang. Ya.
Itu. Jadi ada waktunya. Kita punya keyakinan pada seseorang, tetapi ada waktunya juga. Kita harus berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Praktek itu tak ubahnya seperti manusia yang berjalan. Awalnya apa? Awalnya untuk bisa berjalan dia harus menggandeng orang tuanya. Harus mencari sandaran. Tapi begitu dia sudah bisa berjalan, orang tuanya ditendang. Ya, orang tuanya dibuang. Demikian juga kalau kita lagi belajar nyetir, pada pertama kali kita belajar nyetir, kita kemudian menggunakan instruktur. Ya, nanti instruktur yang ngajarin kita ini waktunya ngegas, ini waktunya ngerem, ini waktunya ganti kopling, ini waktunya ganti gigi dan sebagainya. Ini waktunya merating dan sebagainya. Ya, dia yang akan ngajarin. Tetapi apakah selamanya instruktur itu akan kita pakai? Tidak. Instruktur semacam itu pun akan kita buang, akan kita tendang dalam mobil ketika kita sudah mampu untuk nyetir. Ya. Itu. Nah, oleh karena itu ya perlu dimengerti, perlu dipahami, ada waktunya. Kita itu butuh orang yang bisa membimbing kita. Tapi juga ada waktunya bagi kita untuk bisa mandiri, berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Ya. Nah, untuk yang ke pandangan yang keempat atau pandangan yang ke-16, di sini memang ada orang para pertapa dan brahmana yang bodoh, yang tidak cerdas. Tapi karena kebodohan dan ketidakcerdasannya itu ketika dia ditanya, dia selalu berusaha untuk menghindar. Seperti belut begitu, selalu berkelok-kelok, selalu berkelit. Ya. Jadi ketika dia ditanya, kalau kamu bertanya seperti itu, ya kalau mau saya jawab seperti saya pikir seperti itu, ya saya akan jawab seperti itu. Tapi kalau saya enggak, tapi saya tidak mau mengatakan begitu. Nah, itu yang seringkali disampaikan. Tidak ada kejelasan. Tidak ada keberanian untuk mengatakan A sebagai A dan B sebagai B. Ya. Jadi ketika seseorang yang sudah praktek dengan baik, dia punya keyakinan untuk mengatakan A sebagai A dan B sebagai B. Karena apa? Karena dia tahu secara pasti mana yang praktek dan mana yang tidak praktek. Dia tahu secara pasti mana yang layak dan mana yang tidak layak. Dialah orang-orang yang dikatakan konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Dia adalah orang-orang yang layak untuk dikatakan tidak ternoda, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Tidak ternoda dalam hal ini karena keduanya itu sinkron. Keduanya itu tidak ditemukan kecacatan. Makanya Sang Buddha kan mengatakan bahwa apapun yang beliau katakan, itulah yang beliau lakukan. Dan apapun yang beliau lakukan, itulah yang beliau katakan. Yata wadi tata kari, yata kari tata wadi. Kenapa? Konsisten. Berani untuk mengatakan A, kalau memang itu harus A. Untuk mengatakan B, kalau memang itu adalah B. Itu. Karena apa? Semua itu didasarkan pada pengalamannya secara langsung.
Bagi orang-orang yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman secara langsung, begitu dia ditanya, begitu dia di cross check oleh yang lain, ya dia tanpa ragu-ragu mengatakan, ya inilah yang saya ketahui. Dia tidak akan mengatakan mungkin seperti itu, gitu ya. Selama itu berkaitan dengan praktek, selama itu berkaitan dengan pembebasan batin, dia akan dengan berani untuk mengatakan, ya seperti ini, atau tidak seperti ini. Punya kepastian. Gitu. Karena dia tahu secara persis, dia melihat secara persis bagaimana semua itu selalu timbul dan tenggelam. Bagaimana semua itu dia alami dalam kehidupannya. Gitu. Ya. Ya, saya rasa cukup itu dulu yang saya bahas untuk kesempatan kali ini ya, karena masih ada beberapa sebenarnya untuk ini sebenarnya masih dua. Saya selesaikan aja lah kalau gitu, karena ini masih dua yang untuk 18 pertama ini. Ya, pandangan salah yang 18. Yang ke-17, di sini pandangan salah yang ke-17 adalah ada para dewa yang setelah meninggal dari alam dewa, kemudian mereka muncul di dunia ini, dan kemudian dia bisa mengingat kehidupannya di masa lampau. Ya. Sekali, tapi tidak lebih dari itu. Ya, dia mampu mengingat kehidupannya, tapi tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, dia kemudian mengambil kesimpulan bahwa dirinya dan dunia itu telah muncul secara spontan. Karena apa? Karena dia tidak melihat ya, bahwa ada sebab-sebab pendahulunya. Itu juga dikatakan sebagai pandangan yang salah. Sekali lagi, ini masih dikatakan sebagai pandangan yang salah, karena apa? Karena ini tidak mengacu pada, pertama, tidak sama pada, kedua, itu masih berhubungan terus-menerus dengan apa yang di luar. Tidak berkaitan secara langsung dengan prakteknya yang nyata. Itu. Kemudian yang kedua, ya, yang nomor 18, bahwa dia memiliki pandangan yang sama seperti tadi, yaitu dunia dan manusia dan dirinya itu muncul secara spontan karena berlogika. Ya, jadi ada yang memang punya abinya dan juga ada yang berlogika. Itu karena ini adalah dua hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi di kalangan India, di masyarakat India waktu itu. Jadi ada orang-orang yang punya abinya dan juga kemampuan berlogika juga. Ya, jadi ini 18 pandangan salah yang pertama. Ya, hanya dalam praktek ya ada hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, dan perlu kita garis bawahi. Sehingga kita semuanya tidak akan terjebak dalam pandangan salah. Kita akan praktek dengan sungguh-sungguh, praktek dengan serius, sehingga mampu dengan cepat untuk membebaskan diri dari penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga.